Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Blora TV di mana saja berada, kembali bersama saya Urip Daryanto. Di segmen Breaking News kali ini, akan kami sampaikan tentang upaya menjaga kondusivitas. Blora menggelar rapat kondusivitas, deklarasi, dan doa bersama. Pemirsa, sempat ada riak-riak kecil di Blora terkait demo yang lagi marak di mana-mana akibat dan provokasi dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Hanya skala garis besar, Blora hingga Senin 1 September 2025 dalam kondisi relatif aman. Tak mau kecolongan dan mempersempit ruang gerak adanya provokasi, Senin 1 September 2025, Pemkab Blora menggelar rapat koordinasi kondusivitas wilayah Kabupaten Blora di Pendopo, Rumah Dinas Bupati Blora. Usai rapat dilakukan deklarasi damai, menolak aksi kekerasan dalam menyampaikan aspirasi, menolak hoak, termasuk menempuh jalur langit, yakni di akhir acara dengan melantunkan doa lintas agama. Mudah-mudahan semua upaya dan doa itu benar-benar mujarab, Blora kondusif, dan semua aktivitas dalam segala bidang lancar. Saat doa bersama, seluruh peserta mengikuti dengan khusyuk doa bersama lintas agama, baik di Pendopo Kabupaten Blora maupun di seluruh kecamatan melalui Zoom. Masing-masing pemuka agama secara bergantian melantunkan doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Untuk agama Kristen, doa dipandu oleh Pendeta Julius Soekarno, agama Katolik oleh Y.F. Hendro Cahyono, agama Hindu oleh Nyoman Arta, agama Buddha oleh Ngatmo, agama Konghucu oleh Ibu Liantini, agama Islam oleh Haji Mustaqim. Semua pemimpin dan pihak-pihak terkait di Blora hadir di acara deklarasi dan doa bersama untuk kondusivitas Blora yang dipimpin langsung oleh Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman itu. Mulai Wakil Bupati Blora, Haja Sri Setiorini, Ketua DPRD Kab Blora, Haji Mustafa, Komandan Kodim 0721 Blora, Letkol Infantri Agung Cahyono, Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto, juga Kepala Kejaksaan Negeri Blora Heti Cahyanningrum SH, Ketua Pengadilan Negeri Blora Nunung Kristiani SH, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi. Ada Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinsos P3A, Kabat Satpol PP dan Damkar, Kepala BPBD, Kepala Kantor Kemenak, dan sejumlah pihak seperti Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Blora beserta anggota lintas agama, Ketua Nahdlatul Ulama Blora, Ketua PD Muhammadiyah Blora, Ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia Blora, Ketua Majelis Tafsir Al-Quran Blora. Berikut Ketua Banser Blora, Ketua Kokam Blora, Ketua PSHT Blora, Ketua Pagar Nusa Blora, Ketua IKSPI Blora. Tanpa hadir juga perwakilan LSM Iksi Agus Wijaya. Sementara itu, Forkopincam yang ada di 16 kecamatan di Blora mengikuti secara Zoom meeting dalam rapat koordinasi kondusivitas wilayah Kabupaten Blora tersebut. Ini disampaikan Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman dalam rapat tersebut. Orang nomor satu di Blora itu menandaskan, dalam rapat sengaja lebih mengutamakan konsentrasi ke sekolah, lantaran beberapa aksi demo di kabupaten sebelah, isunya sebagian diantaranya diikuti oleh siswa. Di Blora, Polres sempat menjaring 12 murid SMK yang dicurigai akan melakukan aksi demo. Mereka berkumpul merencanakan aksi, namun berhasil ditanggulangi. Blora harus aman, kita itu cinta keamanan dan damai. Seluruh komponen guyup rukun, segera informasi kalau ada sesuatu yang mencurigakan, TNI Polri akan mengawal. Tandas Bupati Arif. Bapak Ibu sekalian, mungkin sekedar informasi bahwasanya dari hasil pertemuan kami dengan kepala sekolah tadi, mengapa kita penekanannya memang kepada sekolah, karena yang teridentifikasi melakukan kegiatan-kegiatan demo dan anarki
yang ada di kabupaten-kabupaten sebelah ini mayoritas adalah para pelajar. Nah ini tentunya menjadi keprihatinan kita. Dan Pak Kapolres kemarin sore sudah bisa menjaring sekitar 12 siswa yang berasal dari sekolah-sekolah SMK yang ada di Kabupaten Blora. Nah ini menjadi pembelajaran untuk kita bagaimana kita membentengi anak-anak kita. Karena memang keterangan dari Pak Kapolres, nanti lebih detail Pak Kapolres bisa menyampaikan informasi ini kepada Bapak Ibu semuanya, dari tokoh agama, tokoh masyarakat maupun Forkopimcam. Ini mereka ini tergabung dalam grup geng-geng ini ternyata. Ya, dan kita nggak tahu doktrinnya ini seperti apa. Kita juga heran ini, anak-anak kok bisa cepat sekali disulut emosinya, apalagi cari identitas dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa cegah. Kemarin sore mereka berkumpul merencanakan untuk aksi dan ini bisa kita tanggulangi. Jadi Bapak Ibu semuanya dalam kesempatan yang baik ini sekali lagi saya mohon doa, dukungan dari seluruh stakeholder bahwa Blora ini harus aman, harus damai. Kita ini cinta keamanan dan kedamaian. Dan ini bisa terwujud kalau semua stakeholder, sama komponen ini guyup rukun semuanya. Kalau ada informasi sekecil apapun yang menyangkut tentang suasana di masyarakat, tolong kami diinformasikan. Jadi TNI Polri siap mengawal Bapak Ibu semuanya, termasuk kami juga mohon bantuan dari ormas-ormas atau perguruan yang punya anggota untuk bisa membantu menjaga Kabupaten Blora. Ditambahkan, di rapat koordinasi juga akan dilakukan deklarasi damai yang salah satunya Blora menolak segala aksi kekerasan saat menyampaikan aspirasi, termasuk menolak hoax dan sejumlah kesempatan lainnya yang intinya Blora cinta damai. Sementara itu, Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto menyatakan bahwa untuk mewujudkan situasi Kamtipmas adalah tanggung jawab bersama dengan melibatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Pihaknya bersyukur Kabupaten Blora saat ini adem, ayem, dan damai. Untuk itu pihaknya mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga situasi kondusif tersebut. Ia meminta masyarakat agar tidak perlu takut dalam melakukan aktivitas sehari-hari, karena petugas, baik dari Polres dan Kodim, sudah melakukan berbagai upaya untuk mengamankan Kabupaten Blora. Dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, situasi Kamtipmas Kabupaten Blora, alhamdulillah aman kondusif. Bapak Ibu tidak perlu cemas, tidak perlu takut, mungkin untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jelasnya. Dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, situasi Kamtipmas Kabupaten Blora, alhamdulillah aman kondusif. Bapak Ibu tidak perlu cemas, tidak perlu takut, mungkin untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, karena upaya-upaya pencegahan dari kami, dari Polres, dari Kodim, itu selalu kami memonitor untuk selalu bisa mengamankan Kabupaten Blora ini dengan baik. Selanjutnya, Kapolres juga memohon agar segenap pihak, termasuk Forkopimcam, ormas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, aktivis untuk menjadi agen-agen Kamtipmas di seluruh tataran masyarakat. Dengan apa? Mari kita sama-sama itu memposting hal-hal baik, itu di media sosial kita, baik di media sosial institusi. Mari memposting berita-berita yang positif, berita-berita yang mengajak untuk kebaikan kepada seluruh masyarakat. Menjadi agen-agen Kamtipmas di seluruh tataran masyarakat. Dengan apa? Mari kita sama-sama itu memposting di media sosial kita, di media sosial institusi, memposting yang berita-berita yang positif, berita-berita yang mengajak untuk kebaikan kepada seluruh masyarakat. Karena dinamika sekarang apabila media sosial dikuasai oleh hal-hal yang mengupload tentang keburukan, memprovokasi dan segala macam, apabila tidak diimbangi dengan hal-hal yang kita upload yang baik-baik, ya pasti akan kalah. Sementara itu, Dandim 0721 Blora, Letkol Infantri Agung Cahyono,
juga meminta agar masyarakat jangan khawatir. Menurutnya, pihak TNI, Polri, dan segenap pihak telah menggelar kegiatan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Ia juga meminta dukungan dari berbagai tokoh masyarakat maupun agama dalam memberikan himbauan kepada masyarakat. Kita juga memerlukan intervensi dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, sampai ke tingkat desa. Harapannya Bapak Ibu sekalian memberikan himbauan, kemudian arahan-arahan kepada masyarakat, kepada umat masing-masing untuk tidak terpancing, tidak terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mari kita jaga sama-sama, paparnya. Disampaikan bahwa masyarakat merupakan benteng utama. Karena itu jangan sampai benteng ini ditembus, disusupi, lalu digerakkan sehingga seolah-olah masyarakat berhadapan dengan aparat keamanan. Hal tersebut tentu tidak kita inginkan bersama. Dandi mengajak segenap pihak untuk jaga bersama karena keamanan adalah tanggung jawab kita semua. Selain upaya-upaya lahiriah, kita juga perlu jalur langit. Doa-doa, ibadah mohon dipanjatkan untuk Indonesia, untuk Kabupaten Blora ini, supaya tetap aman dan kondusif. Jadi selain upaya lahiriah kita, batin juga kita harus jalan tambahannya. Keamanan dan ketertiban di wilayah Blora ini, kita semuanya ingin Blora ini aman, kondusif, damai, dan yakinlah bahwa Blora ini aman dan kondusif. Seperti yang sampaikan Pak Kapolres tadi, tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada keresahan, biarlah itu terjadi di wilayah lain, tapi khusus Blora, kita yakin bahwa Blora itu aman dan kondusif. Tentunya dari pihak keamanan sudah menggelar kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Upaya-upaya dari kami, pihak keamanan, tidaklah cukup kalau hanya seperti itu. Kita juga memerlukan intervensi dari para tokoh-tokoh agama, masyarakat, sampai ke tingkat desa. Harapannya Bapak Ibu sekalian memberikan himbauan-himbauan, kemudian arahan-arahan kepada masyarakat, kepada umat-umat masing-masing untuk tidak terpancing, tidak terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mari kita jaga sama-sama, karena kalau terjadi seperti itu yang rugi kita semua. Benar yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa masyarakat adalah benteng utama. Jangan sampai benteng ini ditembus, disusupi, kemudian digerakkan. Jadi nanti seolah nanti berhadapan-hadapan masyarakat dengan aparat keamanan. Tentunya itu tidak kita inginkan bersama. Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Hajah Sri Setirarini juga berpesan kepada beberapa kecamatan untuk dapat meningkatkan kewaspadaannya dan meningkatkan komunikasi dengan sekolah-sekolah. Kami hanya berpesan kepada 4 kecamatan yang agar lebih meningkatkan kewaspadaannya untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah, Babinsa, Babin Kamtipmas. Ini akan lebih ditingkatkan, yaitu Kecamatan Jati, Randu Blatung, Ngawen, dan Kecamatan Blora, agar lebih memperhatikan putra-putranya, imbuhnya. Terutama putra-putranya yang ada di sekolah, terutama yang ada di sekolah swasta, demikian Wabub Rini, disarankan agar adanya penekanan untuk larangan keluar dari jam sekolah. Kalau perlu, ada penambahan jam sekolah. Kami hanya akan menambahkan, mumpung ini bersama dengan di kecamatan-kecamatan, kami hanya berpesan kepada 4 kecamatan yang agar lebih meningkatkan kewaspadaannya untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah, Babin Kamtipmas, sama Babinsa. Ini akan lebih ditingkatkan, yaitu Kecamatan Jati, Kecamatan Randu Blatung, Kecamatan Ngawen, dan Kecamatan Kabupaten Blora, agar mewaspadai gerakan putra-putranya aja. Kalau putri saya kira tidak ada, putra-putra yang ada di sekolah. Ini yang terutama ada di sekolah swasta dan negerinya hanya 1. Ya nyuwun sewu lebih ditingkatkan aja kewaspadaannya, dan disarankan agar penekanan untuk larangan keluar sekolah atau jam sekolah ditambah lebih siang lagi sampai sore, biar ada penambahan jam kegiatan atau apapun. Untuk memastikan semua kecamatan yang ada di Blora, Bupati Arif Rohman satu persatu mengabsen
kehadiran 16 kecamatan yang mengikuti rapat secara Zoom. Diawali Nyong Epsen Kecamatan Japa, Aman, Kunduran, Ngawen, Tunjungan, Banjarjo, Kecamatan Kota Blora, Jati, Randu Blatung, Kecamatan Kradenan, Kedung Tuban, Cepo, Kecamatan Sambong, Jiken, Jepon, dan terakhir Kecamatan Bogorjo. Dari 16 kecamatan itu melaporkan bahwa semuanya dalam kondisi aman dan kondusif. Namun demikian, Bupati minta kepada Forkopimcam dengan melibatkan DPRD setempat untuk menggelar rapat kondusivitas. Doa bersama semacam rapat koordinasi. Dalam sesi tanya jawab dan penyampaian saran masukan, salah satu peserta rakor, Eksi Wijaya dari organisasi Front Blora Selatan menilai bahwa melihat situasi nasional terkini, aksi massa yang seharusnya menjadi wujud demokrasi justru sering berubah menjadi kerusuhan dan amuk massa karena ditunggangi kepentingan tertentu hingga mencederai demokrasi. Selain itu, pada akhirnya masyarakatlah yang menjadi korbannya. Untuk itu, ia juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat maupun pemerintahan agar bahu-membahu bekerja sama agar kerusuhan seperti di daerah lain itu tidak terjadi di Blora. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Forkopimda hari ini itu merupakan jawaban agar supaya seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Blora itu bahu-membahu dan gotong royong menciptakan sinergitas bagaimana elemen masyarakat dan pemerintah itu bekerja sama untuk menjaga kedamaian yang ada di wilayah Blora, tambah Eksi. Untuk itu pihaknya berharap agar nantinya masyarakat dapat ikut aktif saling menjaga satu sama lain, salah satunya dengan mengaktifkan pos kamling. Agar supaya jaga desa, jaga warga itu digalakan di Blora. Rakyat membantu rakyat, warga menjaga warga. Paparnya. Jadi konteks rakyat bantu rakyat, warga jaga warga itu bisa diimplementasikan lewat aktivasi pos kamling. Itu dulu kita mengenal pos kamling tiap RT itu ada. Ayo kita aktifkan kembali agar supaya masyarakat sama-sama menjaga masyarakat. Pungkasan Ik Espantoro. Ini sangat mencederai demokrasi. Sebuah sistem yang kita percaya. Ketika kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dilindungi secara konstitusi, tetapi ada beberapa pihak yang mencoba masuk memanfaatkan kepentingan agenda sendiri hingga menyebabkan malah demokrasi ini tercederai. Bagaimana aksi-aksi massa yang ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Makassar, dan beberapa daerah yang lain berubah menjadi kerusuhan. Artinya apa? Artinya memang aksi massa ini ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan. Maka daripada itu, kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, seluruh pemerintahan, agar bekerja sama, bahu-membahu, gotong royong, terutama di wilayah Kabupaten Blora, agar supaya kerusuhan-kerusuhan atas nama demokrasi, atas nama kebebasan bersuara itu tidak terjadi di Blora. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Forkopimda hari ini itu merupakan jawaban agar supaya seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Kabupaten Blora itu bahu-membahu dan gotong royong menciptakan sinergitas bagaimana elemen masyarakat dan pemerintah itu bekerja sama untuk menjaga kedamaian yang ada di wilayah Blora. Agar supaya jaga desa, jaga warga itu digalakkan di Blora. Rakyat membantu rakyat, warga menjaga warga. Bagaimana agar supaya sesama masyarakat tidak saling menjadi korban, melindungi orang yang lemah, difabel, kaum minoritas yang di beberapa case sejarah selalu menjadi korban. Sentra-sentra ekonomi juga perlu dijaga agar supaya penjarahan itu tidak melebar kemana-mana. Jadi konteks rakyat bantu rakyat, warga jaga warga itu bisa diimplementasikan lewat aktivasi pos kamling itu, bukan. Dulu kita mengenal pos kamling tiap RT itu ada
pos kemerdekaan kita aktifkan kembali agar supaya masyarakat sama-sama menjaga masyarakat. Melengkapi rapat kondusivitas itu, dalam rangka menjaga situasi Kabupaten Blora yang damai, adem ayem dan kondusif, berbagai pihak di Blora sepakat dan melakukan deklarasi penolakan aksi kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum. Deklarasi tersebut ditandatangani secara langsung oleh Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman, Wakil Bupati Blora Hajasri Setiorini, Forkopimda Blora, bersama dengan organisasi masyarakat, aktivis, pemuka agama hingga perguruan silat yang ada di wilayah Kabupaten Blora. Deklarasi damai untuk semua elemen, untuk kita berkomitmen bersama menjaga keamanan dan kondusivitas Kabupaten Blora kita tercinta, ungkap Bupati Blora. Adapun isi deklarasi tersebut antara lain: 1. Menolak aksi unjuk rasa atau demo anarkis. 2. Menyampaikan pendapat di muka umum secara damai dan tidak merusak fasilitas umum. 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 4. Menolak segala bentuk berita hoaks, isu sara dan ujaran kebencian di tengah masyarakat serta di media sosial. Dan 5. Bersama-sama menciptakan serta menjaga situasi keamanan. Sekian pemirsa Breaking News kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Nantikan berita-berita kami selanjutnya tetap di Blora TV tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.